Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nyanyok Production dan bersama saya Bang Hai. Ya. Kameramen, editor, sekaligus talentnya Nyanyok Production. Dan sebelum Bang Hai mulai video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video Nyanyok Production agar kami siap ataupun lebih semangat untuk membuat konten buat insanak semua. Nah, kali ini tanggal 14 Agustus. Ya, 14 Agustus 2022. Bertepatan pada Hari Kepramukaan di Indonesia. Nah, awal mula kepramukaan lahir pada tahun 1961. Berarti sekarang sudah masuk ke umur yang 61 tahun Pramuka Indonesia. Jadi selamat Hari Pramuka kami ucapkan dari Nyanyok Production. Yang ke-61 buat kepramukaan Indonesia. Semoga semakin jaya selalu. Jaya, jaya, jaya. Nah, ngomong-ngomong masalah pramuka, ini mengingatkan saya pada zaman-zaman dulu. Jadi flashback nih, ya flashback. Zaman-zaman dulu waktu aktif di kepramukaan, ya. Berbicara ke pramukaan walaupun nggak pakai seragam pramuka, ya. Pramuka bukan hanya di seragam, tapi pramuka itu di jiwa, di hati kita. Nah, dulu waktu siaga penggalang mungkin dia nggak pernah lah ikut pramuka. Saya ikut pramuka pas di Penegak, ya, waktu SMA. Dari masuk ke Penegak, masuk ke Dewan Ambalan, terus masuk ke naik tingkat lagi, tingkatan Bantara, sampai ke Laksana, sampai ke Pandega. Nah, dan step by step saya jalanin dari awal mula orientasi Penegak, dari penggalang pindah golongan ke Penegak, dari Penegak sampai ke Bantara, habis Bantara Laksana, setelah Laksana baru ke Pandega. Nah, itu saya jalani beberapa kali proses yang lumayan, ya dibilang capek ya capek, dibilang lelah ya lelah. Karena kalau dihitung-hitung, ya, kalau pakai hitungan, pramuka itu kalau kita ya ikut pramuka bukan kita dapat uang sebenarnya, tapi kita tuh cuma dapat pengalaman, mentalitas yang kita dapat di kepramukaan. Kalau pramuka mengharapkan uang, nggak bisa, ya. Malah nanti bisa jadi nilai-nilai kepramukaan itu sendiri hilang. Nah, dari awal saya ikut pramuka, jarak rumah ke pangkalan itu, pangkalan saya dulu di Pangeran Mangkubumi Daranante, atau yang biasa dikenal Pangkudana. Pangeran Mangkubumi Daranante, singkatan dua gudep, satu gudep dua nama, ada Sangga Putra dan Sangga Putri. Nah, waktu zaman masih dari siaga ke dari penggalang ke Penegak, saya kira masih enjoy, asik-asik aja. Ya semua anak-anak pramuka pasti tahu lah, kalau di kepramukaan itu ada namanya jurit malam, ada yang uji mental, bintal, ya. Ada yang uji pengetahuan. Kalau zaman-zaman dulu, zaman-zaman saya masih, ya kalau nggak muntah nggak sah. Kalau nggak muntah nggak sah. Tangan lecet biasa. Capek, lelah, tidak tidur biasa. Sampai-sampai ada yang konyol, ya ada yang konyol.
sampai-sampai disuruh ngitung bintang. Awal masuk dari Penggalang ke Penegak tuh, kami disuruh ngitung bintang. Yang pada saat itu mendung, bintangnya nggak ada. Nah, otomatis ya udah baring aja. Pas baring ngitung bintang nih, dihitung. Ya terserah mau nyebut berapa gitu. Tapi ujung-ujungnya di seri. Satu seri itu biasa 15 kali push up, mau push up squat jam. Dan pembina kami dulu itu bilang gini, kalaupun yang laki-laki push up mau squat jam mau apapun bisa aja, tapi kalau untuk perempuan ada batasannya. Kenapa? Karena perempuan itu diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka spesial, mereka itu diberi rahim. Takutnya ketika mereka melakukan squat jam, biasanya squat jam ini akan menyebabkan bahasanya tuh turun buruk, ya, rahimnya turun. Nah, jadi untuk pembina pramuka yang ada di seluruh Indonesia, kalau bisa ya untuk memberi sanksi atau seri kepada pramuka perempuan putri, jangan sampai hukum serinya squat jam. Takutnya mereka turun buruk. Nah, itu yang ditegaskan oleh pembina kami dulu. Masuk lagi ke zamannya habis Penegak, seleksi Bantara. Setelah Bantara kami kalau nggak salah di Samudra Indah, Pantai Samudra Indah yang kemarin ada kami upload di YouTube-nya Nyanyok Production ini, yang kemarin, video kemarin. Nah, disitulah tempat kami kemah ngambil Bantara, bahasanya pangkat yang tak beruang. Kalau di kepolisian, tentara, TNI, kalau naik pangkat naik gaji, tapi kalau ke pramuka naik pangkat tak bergaji. Itu bedanya pramuka, polisi, tentara. Nah, ketika itu di Samudra Indah kami ngambil Bantara, banyak drama-drama yang terjadi. Ada yang kesurupan, ada yang pura-pura kesurupan, dan bahkan ada yang jahil, baik itu dari makhluk tampak sampai makhluk astral yang tak tampak. Nah, banyak hal yang terjadi kalau kita ikut pramuka. Bisa kita tahu bagaimana sifat kawan-kawan kita, bagaimana kita tahu cara hidup di alam, hidup mandiri. Setelah itu kita tahu dunia lain, bisa jadi karena di kepramukaan kan identik dengan dunia malam, tapi dunia malamnya bukan dunia malam yang negatif. Dunia malamnya ini dunia malam yang mendidik. Nah, ketika di kepramukaan itu kan terkenal dengan adanya jurit malam. Jadi pas malam hari ada posko-posko dibuat untuk mendidik pramuka muda. Dari awal ada posko pertama, misal gini, ada posko pengetahuan umum sampai pengetahuan kepramukaan. Ada lagi posko bintal, fisik mental. Terus ada lagi posko halang rintang. Masih banyak posko-posko yang dibikin untuk mendidik pramuka biar mentalnya bisa survive di kehidupan nyata. Nah, makanya lambang kepramukaan itu tunas kelapa. Kenapa? Karena tunas kelapa, dari kelapa itu kita belajar bahwa kelapa bisa hidup di mana saja. Kita ke pantai, ada kelapa. Kita ke hutan, ada kelapa. Kita ke kota pun ada kelapa. Nah,
kelapa itu bisa hidup di mana saja dan semua semua yang dihasilkan dari kelapa itu ada manfaatnya. Dari kelapa, janurnya, daunnya, lidinya, batangnya sekalipun semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, setelah itu naik lagi kami dari Bantara dengan beberapa drama-drama yang tangan sampai ke seleo, yang sampai muntah, sampai mencari bed Bantara dengan satu lilin di tempat gelap di hutan. Kita cari, banyak hal lah yang terjadi pada saat pengambilan Bantara. Setelah itu naik dari Bantara kita pindah ke Laksana. Naik ke Laksana. Nah, di pengambilan Laksana inilah yang lumayan berat. Apa ya, prosesnya. Yang beratnya itu pertama kita jalan kaki berapa kilometer kira-kira ya, lupa berapa kilometer tuh Laksana dari yang kemarin dari Singkawang ke Jawai. Hah? Udah ikut ya? Oh, intinya kemarin kami dulu lupa ya berapa kilometer. Intinya dulu kami jalan kaki dari Singkawang sampai ke Jawai. Kami berhentinya pun paling nyebrang sungai dari Pemangkat, Penjajab, naik kapal ke Jawai. Itu jalan kaki sampai habis mendirikan tenda nih di Pantai Bahari, ya. Di Pantai Bahari dirikan tenda, habis dirikan tenda kena angin ribut, tenda tumbang, semuanya basah, apa segala macam basah, dan ujung-ujungnya tidur di masjid, barang-barang semuanya basah. Habis tidur di masjid, untung di Jawa itu ada banyak teman dan kita tidur di rumah teman kita itu. Nah, satu sekolah masih, dan dia pun masih tergabung di anggota kepramukaan. Nah, setelah itu pulanglah dari Jawa. Masih ada lagi nih di masa-masa orientasi di Pangkalan, kami diorientasi lagi, di Bintal lagi, mental, terus fisik semuanya diuji, pengetahuan semua diuji. Dan di situ kami semua yang ngambil Laksana disimpan di tempat yang lumayan angker, di bangunan kosong, disimpan di situ, cuman disiapin lilin. Kalau kalian pernah nonton Dunia Lain, nah seperti itulah. Jadi rumah kosong, bukan rumah sih, bangunan. Seperti aula, dalam belakangnya itu ada penginapan, cuman kosong, nggak ada penghuninya. Lilin, disiapkan lilin, dan kita jaga lilin ini tuh, bukan jaga lilin sebenarnya. Kita duduk di lilin itu, kita duduk dan ada lilinnya. Kita duduk di situ lama. Kalau nyorah, lambaikan tangan, ya persis seperti Dunia Lain. Nah, kita tunggu situ sekitar jam 12 teng sampai jam 3 lewat, hampir mau ke azan subuh baru selesai situ. Dan situ pun kami dengar dari kanan, dari kiri suara-suara yang aneh. Ada suara orang jalan kaki, ada yang ketawa, ada yang buah durian jatuh, padahal duriannya belum berbuah, ada yang nutup pintu, gedor pintu, macam-macam. Dan kalau kami lari dari situ, otomatis Laksana tidak akan dapat. Nah, barulah sampai ke Laksana. Itulah perjalanan saya menjadi pramuka Laksana. Dan kalau berbicara tentang kepramukaan kurang jelas rasanya,
kita itu tidak tahu, ya, kita itu tidak tahu dengan siapa Bapak Pandu Dunia, Bapak Pramuka Dunia. Nah, Bapak Pramuka Dunia itu lebih dikenal dengan nama Baden-Powell, yang mana nama aslinya Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gewel. Beliau adalah Bapak Pandu Dunia yang menjadi pelopor pertama kepramukaan dunia. Nah, beliau itu Bapak Baden-Powell sejak kecil dikenal sebagai anak yang mencintai kegiatan luar ruangan atau outdoor. Ia sering bermain di hutan kecil di samping sekolahnya. Kemah pertama kepanduan yang dipimpin oleh Baden-Powell itu terjadi pada tanggal 1 Agustus 1907 yang bertempat di Brownsea Island, Inggris. Karena itulah tanggal 1 Agustus pun ditetapkan sebagai Hari Kepanduan Dunia. Setelah itu, masuklah pramuka ke Indonesia. Nah, di Indonesia pun sejarah pramuka di Indonesia ini dianggap lahir pada tahun 1961. Hal ini mengacu kepada keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April 1961 tentang panitia pembantu pelaksanaan pembentukan gerakan pramuka, dan dipertegas lagi dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. Secara resmi gerakan kepramukaan atau pramuka diperkenalkan kepada khalayak ramai pada tanggal 14 Agustus 1961. Secara resmi gerakan pramuka diperkenalkan kepada khalayak ramai. Nah, sesaat setelah itu Presiden Republik Indonesia memberikan anugerah Panji Gerakan Pramuka melalui keputusan Kepresidenan Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Sejak itulah maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun gerakan kepramukaan dan hingga saat ini diperingati setiap tahunnya, dan bertepatan pada hari ini tanggal 14 Agustus 2022 Pramuka Indonesia merayakan hari ulang tahunnya ke-61. Dan yang harus kalian ketahui, kalau kita tadi mengetahui bahwa Bapak Pandu Dunia adalah Bapak Baden-Powell, dan Bapak Kepramukaan di Indonesia adalah Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, beliaulah Bapak Pramuka di Indonesia. Dan lambang pramuka sendiri itu kenapa digambarkan tunas kelapa? Tadi sudah saya katakan bahwa tunas kelapa bisa hidup di mana saja. Kami anak pramuka, lambangnya tunas kelapa, bisa hidup di mana saja. Nah, pertama, buah nyiur. Lambang gerakan pramukaan mengandung arti kiasan sebagai berikut. Nih, saya bacakan nih di buku saku pramuka. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa setiap anggota merupakan ini bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan bagaimanapun juga. Nyiur dapat tumbuh di mana saja. Nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Nyiur maksudnya di sini tunas kelapa. Akar nyiur itu tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik dan benar.
kuat dan nyata ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Nah, nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi, lambang itu mengkiaskan ini loh, bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan berbakti di diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air Indonesia, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara Republik Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang harus diketahui di kepramukaan. Ada namanya, kalau di siaga ada nama Dwi Dharma, kalau di Dwi Dharma, Dwi Satya, Tri Satya, dan ada juga Dasa Dharma. Nah, itu harus dijalanin. Dasa Dharma kita harus jalani. Dasa Dharma pramuka. Pertama, takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Artian kita itu sebagai anggota kepramukaan harus mempunyai iman, ya, harus takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ibadah kita jalanin, ini paling penting. Jangan sampai aktivitas-aktivitas yang kita jalani pada saat kita ikut perkemahan ataupun acara-acara kepramukaan, ibadah-ibadah, kita tinggalkan. Nah, anak pramuka taat beragama karena anak pramuka selalu takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, dasar dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Maksudnya cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Alamnya itu dijaga. Jadi kalau masih ada anak pramuka yang buang sampah sembarangan, kepramukaannya diragukan. Nih, untuk adik-adik dan kakak-kakak di kepramukaan, kalau kalian mengaku anak pramuka, jangan sekali-kali membuang sampah sembarangan. Jangan sampai kalian merusak alam sembarangan. Karena ingat di dasar dharma yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Dan juga setelah kita cinta alam, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam, kita sebagai anggota kepramukaan juga harus saling kasih mengasihi, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, jangan pernah di pramuka itu ada permusuhan. Walaupun misal nih kita di beda gudeg, beda pangkalan. Dan ada di suatu event perlombaan kepramukaan, misal ya. Jangan sampai kita gontok-gontokan, jangan sampai kita sindir-sindiran dalam ajang perlombaan itu. Kita di pramuka ini harus saling kasih mengasihi, harus saling merangkul. Nah, di pramuka ini kita harus memperbanyak teman, memperbanyak kawan, dan memperbanyak relasi. Setelah itu, di nomor 3, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria. Terus sopan dan kesatria bisa membantu orang-orang yang membutuhkan ataupun orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya, seperti Ultraman. Ya. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dalam artian kita itu ketika ada aturan-aturan yang ditegaskan oleh pimpinan, misalnya dari aturan negara, aturan agama, harus patuh, harus taat. Tidak boleh kita melanggar aturan. Di jalanan harus patuh aturan. Kalau masih ada melanggar aturan lalu lintas, nah itu kepramukaannya masih dipertanyakan. Ya, pakai helm, pakai sepatu, karena ada aturan baru tuh. Dan pakai kaca spion, dan ya banyak macam lah aturan-aturan yang harus kita taati. Nah, dan bermusyawarah, suka bermusyawarah. Artian kita itu setiap mengambil keputusan tidak mentang-mentang kita pemimpin nih, pemimpin regu atau pemimpin sangga atau ketua sangga atau ketua ambalan. Nah, itu
kita langsung mengambil keputusan sendiri, tidak. Tetapi kita sebagai anak pramuka harus bermusyawarah dulu untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Rela menolong dan tabah. Rela artian ikhlas menolong tanpa ada menerima imbalan. Kalau diberi imbalan, syukur. Kalau tidak, ya harus ikhlas. Rela menolong dan tabah. Yang ketujuh, rajin, terampil, dan gembira. Jadi, anak pramuka harus rajin, terampil, dan gembira. Harus bisa semuanya. Jangan malas-malasan, karena gini loh, kalau dari pramuka itu kan kita belajar. Dan pengaplikasiannya nanti di hari berikutnya. Ketika kita sudah menjalin kehidupan yang sebenarnya, nah di situ kita dituntut untuk mandiri, untuk rajin, untuk terampil, untuk gembira dan menggembirakan diri kita sendiri. Nah, biar nanti di kehidupan bermasyarakat kita itu tidak tidak dijauhin dan bisa dan mudah untuk bergaul ke masyarakat. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat dalam artian menggunakan sesuatu itu dengan seperlunya. Cermat, cermat dalam mengambil keputusan, cermat dalam mengambil tindakan ketika ingin melakukan sesuatu. Baik itu kerjaan, baik itu sebuah ngambil keputusan, harus cermat. Setelah itu, dan bersahaja, kita harus bersahaja. Nah, yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Disiplin, berani artian kita harus berani untuk disiplin dalam keadaan apapun. Bangun tidurnya kita harus disiplin. Aturan-aturan harus kita jalanin sesuai aturan yang berlaku. Dan setia, ini yang harus kalian tekankan. Anak pramuka itu harus setia. Kalau ada anak pramuka yang masih melenceng, masih mempunyai hasrat untuk tidak setia, selingkuh misal ya, nah, jangan jadikan belum tentu dia anak pramuka. Nah, pramukanya mungkin setengah-setengah. Makanya kalau kalian pengen cari yang setia, cari anak pramuka. Karena anak pramuka itu disiplin, berani, dan setia. Oke. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Anak pramuka itu harus bertanggung jawab. Apapun yang diperbuat harus dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Jadi anak pramuka tidak boleh berbohong. Karena ini pun diajarkan di agama. Mungkin seluruh agama mengajarkan kita itu tidak boleh bohong dan harus dapat dipercaya. Yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, ini yang saya bingung. Bukan bingung, saya heran. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Anak pramuka, saya tekankan, harus suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tapi yang saya lihat masih dari siaga, penggalang ke penegak, saya lihat semuanya masih banyak anak-anak pramuka itu yang belum suci pikirannya, belum bersih, belum suci perkataannya, dan belum suci perbuatannya. Ya mungkin itu manusiawi, kita pun tidak bisa mengejas mereka salah. Tetapi ingat, saya tekankan lagi, anak pramuka itu kalau yang mengaku anak pramuka, yang berseragam coklat, celana coklat, pakai baret, pakai topi, pakai kacu, dasi, dan segala macam, kalian itu anak pramuka harus suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu dasar dharma yang harus kita ikutin sebagai anak pramuka. Bagaimana
di negara ya, yang negara Indonesia sebentar lagi ulang tahun HUT RI yang ke-77. Nanti tanggal 17 Agustus. Mungkin kisaran 14, 15, 16, 17, 3 hari lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam kepramukaan sendiri sekarang di kurikulum 13, K13. Ini kan diwajibkan bagi seluruh peserta didik untuk ikut aksi kepramukaan. Harus aktif dalam pramuka. Nah, dalam hal ini bagus sebenarnya, bagus. Karena di kepramukaan itu melatih kita untuk disiplin, melatih kita untuk takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melatih kita itu untuk lebih menghargai satu sama lain. Nah, cuman sayangnya ketika pengaplikasian program pramuka ini kan wajib nih di seluruh sekolah di Indonesia, pramuka wajib. Ya, wajib. Cuman pada pengaplikasiannya itu dibebankan pada satu orang atau cuman di ruang lingkup kepramukaan itu sendiri, yang mana dalam artian yang bertanggung jawab di situ adalah pembina pramuka. Nah, iya kalau di sekolah itu jumlah siswanya cuman 100 orang, 200 orang. Iya, yang bisalah satu pembina ataupun dua pembina pramuka menghandle 200 siswa itu. Cuman bagaimana kalau satu sekolah itu ada yang 500 siswa, ada yang ribuan siswa bahkan. Nah, bagaimana dua pembina ini untuk menghandle ratusan dan bahkan ribuan siswa. Nah, yang di sini yang saya ingin sampaikan bahwa pramuka di sekolah bukan saja tanggung jawab pembina pramuka. Jadi pramuka di sekolahan itu tanggung jawab seluruh elemen yang ada di sekolah, terutama oleh para dewan guru. Jadi guru-guru yang ada di sekolah itu harus berkolaborasi dengan pembina pramuka untuk bagaimana mengajarkan kepramukaan di waktu jam pelajaran. Bukan artian waktu jam pelajaran kita ngajarin tali temali, bukan artian kita itu dalam jam pelajaran sekolah kita ngajarin semapur, sandi dan sebagainya. Bukan seperti itu. Cuman kita ajarin konsep-konsep kepramukaan seperti ini loh. Biar apa? Biar apa yang diinginkan oleh penguasa ataupun yang mengambil kebijakan bahwa kepramukaan ini wajib dan tujuannya jalan dengan lurus ialah bagaimana menciptakan generasi yang taat, disiplin, terus yang diharapkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu para dewan guru ini bagaimana menanamkan prinsip-prinsip kepramukaan yang ada di sekolah. Disiplin, bagaimana para dewan guru mengajarkan siswanya untuk disiplin. Bagaimana dewan guru itu mengajarkan siswa-siswinya untuk taat kepada aturan. Bagaimana dewan guru itu bersama-sama menciptakan aturan-aturan ataupun menciptakan lingkungan peserta didik yang sesuai dengan tujuan kepramukaan itu sendiri. Agak kering, lama ngomong, kita minum dulu.
Jadi kan gini, kita lanjut ya. Moto kepramukaan itu yang pertama menanamkan rasa percaya diri. Jadi bisa saja semua dewan guru tampil bukan di jam pelajarannya itu diselipkan bagaimana menanamkan rasa percaya diri peserta didik seperti itu. Bagaimana mereka suruh maju ke depan dan bagaimana mereka itu dididik untuk mengeluarkan pendapat mereka. Setelah itu menambah moto yang kedua, menambah semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Bisa saja anak-anak sekolah ataupun pramuka kita arahkan untuk kerja bakti ataupun sebagainya. Kalau di lingkungan sekolah kan ada kerja bakti. Nah, kita latih mereka untuk bersosialisasi di lingkungan sekolah awal-awal untuk latihan. Terus bagaimana mereka nanti mengaplikasikannya di luar. Nah, yang ketiga, siap mengamalkan satya dan dharma pramuka. Oke, kalau itu udahlah, yang penting kita tahu satya pramuka, dharma pramuka, kita tahu, kita tanamkan ke peserta didik kita. Kalau dipikir-pikir, satya dan dharma ini bisa dihubungkan dengan pelajaran-pelajaran. Karena di situ ada termasuklah kedisiplinan, terus pemahaman-pemahaman toleransi ada di situ semua. Jadi jangan hanya dibebankan kepada pembina pramuka saja dalam kegiatan pramuka. Guru-guru pun harus berkolaborasi untuk mendidik anak-anak kita sesuai dengan tujuan pramuka itu sendiri. Kenapa pramuka itu wajib? Dikarenakan yang diharapkan dari pramuka ini adalah siswa-siswi kita itu, atau peserta didik kita itu mentalnya terjaga, mentalnya kuat, kedisiplinnya kuat, terus tidak ada lagi generasi-generasi yang takut untuk menampilkan dirinya, takut ataupun malu maju ke depan sebagai pemimpin, atau jadi pemimpin yang tidak taat dengan Tuhan Yang Maha Esa, bahkan terjadi korupsi di ketika dia memimpin. Nah, inilah yang tujuan pramuka itu diwajibkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi saya kira pembinaan peserta didik untuk pramuka itu sendiri bukan hanya tanggung jawab para pembina pramuka saja, tapi tanggung jawab kita semua sebagai tenaga pendidik. Agar apa? Agar tujuan yang sebenarnya ini loh, pramuka diwajibkan karena ini loh. Nah, tujuannya tercapai. Nah, itulah yang kita inginkan. Bukan hanya pramuka. Nih, ambil pramuka, pembinanya maju. Pembinanya maju, ngajarin pramuka. Teler. Pembinanya teler. Apalagi kalau dalam satu sekolah itu ada bahkan sampai 500 orang peserta didik, bahkan ada yang ribuan orang. Luar biasa. Capek pasti. Suara kita itu kan terbatas ya. Ketika kita teriak pakai mikrofon bisa sih, cuman untuk ngasih instruksi satu orang, istilahnya satu orang ngasih instruksi kepada banyak orang, kisaran 500 orang, 200 orang, itu cukup sulit. Nah, makanya dari tadi saya bilang, semua elemen yang berada di sistem pendidikan itu harus berkolaborasi untuk kemajuan
pramuka dan kemajuan anak bangsa. Oke, banyak hal yang dapat dibahas tentang kepramukaan. Di pramuka itu sendiri pun saya belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapat. Tidak semua yang kita harapkan bisa tercapai. Contohnya, dulu kami itu berharap untuk juara dalam event-event tertentu. Nah, tapi dalam hal ini mungkin kurangnya motivasi ataupun kurangnya latihan tidak menjadi juara. Dalam pramuka itu sendiri pun mengajarkan kita untuk ikhlas, untuk bisa legowo dalam menerima segala keputusan. Nah, dan di kepramukaan itu sendiri pun kita dituntut untuk selalu disiplin ketika kita berada di gudeg. Berarti kita sebagai pendamping pramuka, kita sebagai ambalan, kita sebagai ketua sangga, dan semuanya itu kita ada tanggung jawabnya di situ. Bagaimana kita bagaimana kita itu merespon dan bisa mengatur kepramukaan di sangga ataupun di gudeg kita berjalan dengan baik sesuai dengan ADART yang berlaku. Nah, di pramuka pun kita diajarin untuk survive. Makanya di pramuka ada namanya survive di hutan. Pramuka itu tidak jauh daripada hutan, pantai, gunung, intinya alam lah, karena pramuka itu cinta alam. Berarti pramuka bisa hidup di mana saja. Di alam kita bisa survive. Bagaimana kita survive? Di pantai, bagaimana kita survive di pantai? Dan dulu saya itu pernah ikut di Saka Bayangkara. Dan senior saya nih senior saya, si Bang Ngahwe, owner di Nyanyo Production, senior saya di Sakai Bayangkara. Dan banyak pelajaran juga di Sakai Bayangkara yang saya dapat, terutama ketika di survive. Kalau nggak salah kita jalan dari Sedau sampai ke Pasir Panjang, Palotai. Itu tanpa dibekalin uang, tanpa bekal makanan, jalan kaki itu. Dan bukan masuk pintu masuk bukan gerbang pintu masuk ke pantai Palotai. Kita masuk dari hutan ke kebun. Nah, dengan gelap gulita, tidak ada penerangan. Oh, ada penerangan cuma satu senter kalau nggak salah. Satu senter. Dan kita berkelompok atau bergu itu ke persangga, ke melewati hutan, melewati kebun, dan sampailah ke tempat lokasi. Nah, ketika dalam perjalanan itu banyak hal-hal yang terjadi. Ada yang masuk ke jurang, jurangnya nggak tinggi sih, paling ya dari 2 meter 3 meter gitulah, jatuh. Ada yang keseleo, ada lagi yang masuk sesat, beda jalan. Ada lagi yang cedera itu. Masih banyak kejadian-kejadian, drama-drama yang terjadi. Dan kami di Sakai Bayangkara itu bukan hanya 1 atau 2 gudeg saja yang
bergabung. Cuman beberapa daerah, kami dari beberapa daerah itu bergabung. Ada yang dari Sedau, dan saya sendiri kan dari Samalantan, arah Bengkayang, dan Bang Ahwe ini dari Sungai Bulan, Gudep, Gudep mana? Oh, satu Gudep gitu ya. Pengkhianat, pengkhianat dari apa kita tuh dulu Gudep di STEM, lupa. Nggak pernah ikut di pangkalannya, cuman pindah ke Gudep kami di Pangkudana. Nah, setelah itu para pembina di kepolisian ya, di Saka Bayangkara itu memberi kami permainan tuh ketika ingin masuk ke jalur hutan, mainnya main perang-perangan. Tapi perang-perangannya bukan pakai pistol atau tembak-tembakan, tidak. Perangnya itu siapa yang terkena senter, sinar senter itu, nah dia gugur. Kan gitu ya dulu kan ya? Iya. Iya kan? Kena senter, dah gugur. Nah, barulah jalan lagi sampai kalau nggak salah, tahu terus ya yang itu ya, yang ngurut tangan si siapa tuh? Yang cewek? Lupa. Nakal juga dulu ini. Pandai ngurut sebenarnya Bang Ahwe ini dulu. Sampai sekarang pandai ngurut. Alhamdulillah. Kalau cerita masalah Mas Pramuka zaman dulu luar biasa. Senang, seru, lelah, letih, biasalah. Namanya Pramuka. Sampai waktu SMA itu kami diberi tanggung jawab untuk jadi pembina damping di SD berapa Sungai Rasau? SD 9. Nah, di situ kami jadi pembina sekitar beberapa bulan, karena ini kan lumayan nih, rumah saya kan di Samalantan, di Jirak Samalantan. Mau ke tempat di SD-nya itu kisaran 1 jaman, luar biasa jauhnya. Nah, di paling jauh sih Kak, untuk Jamnas belum pernah. Tapi paling jauh, paling berkesan dulu kami pernah ikut di Polda Kalbar, lomba senam Satlantas. Lomba senam kemarin kita terus ya? Lomba senam kan kita ya? Iya, senam. Lomba senam di Satlantas dan juara berapa kita dulu? Juara kan? Juara enggak? Juara ya? Juara 3. Bukan juara 1. Bukan. Banyak hal di Polda itu, kami dari beberapa Saka, dari Saka Bayangkara, Singkawang, Sambas, Bengkayang ada nggak? Ada nggak? Pontianak, Mempawah bergabung di situ. Nah, itulah tadi, walaupun kami itu semuanya beda daerah, beda wilayah, dan di situ kami melakukan perlombaan, tapi dalam pengaplikasian kami di sana itu kami bertanding di perlombaan unjuk kebolehan, tapi di luar perlombaan kami tetap berteman sebagai anggota kepramukaan. Dan banyak teman-teman yang dapat kami ketahui, ataupun banyak teman-teman yang kami dapat dari Sambas, dari Mempawah, dari Pontianak, dan tuh lumayan seru lah di kepramukaan. Nah, bedanya pramuka sekarang, saya bicara gini, bedanya pramuka sekarang dengan pramuka dulu. Pramuka zaman dulu ya toh,
kita adu fisik, ayo. Adu mental, ayo. Di bintal fisik kasih mental, itu mental anak-anak dulu luar biasa, jago, kuat-kuat. Tapi yang saya heran, mental zaman sekarang itu gimana ya, dikasih bintal, bimbingan dan mental itu cepat merajuk, ya, merajuk atau ngambeknya kuat. Jadi kita perekrutan untuk ikut kepramukaan itu agak susah. Nah, oleh karena itu sekarang pramuka itu, apalagi kalau di siaga dan menggalang, haruslah mengasihkan. Jadi pramuka harus asik. Kalau mau ditegasin lagi di penegak. Jadi di kepramukaan penggalang jangan sering-sering lah ngebentak peserta didik atau anggota pramuka muda. Nah, mungkin ini saja yang dapat. Oh, nampak bro. Nah, oke. Oke, kita lanjut aja lah. Dari kepramukaan itu sendiri pun, kita sebagai pembina bisa menyusun program bagaimana anak didik kita ataupun anak pramuka ini asik untuk mengikuti kepramukaan. Cuman bukan hanya asik, tapi asik dalam keasikan itu, anak pramuka yang kita didik ini sebagai pembina ini haruslah bisa menerapkan kedisiplinan, bisa menerapkan dasar dharma, bisa menerapkan Dwi Satya, Tri Satya, semuanya itu bisa diterapkan dalam konteks keasikan itu tadi. Jadi kalau siaga kan ya paling banyak yel-yel, memperbanyak apa ya, permainan ketangkasan dalam artian tangkas dalam melakukan sesuatu atau tangkas dalam berpikir. Terus kalau penggalang pun hampir sama dengan siaga, cuma agak ditambah dengan kedisiplinannya harus ditambah lebih kuat. Terus kalau di penegak ini fokus, karena di penegak ini bisa dikatakan semi dari militer. Jadi kalau kita arahkan mereka cuma main-main aja, mending gak usah ikut pramuka. Nah, kalau di penegak kita tekankan nih kedisiplinan yang benar-benar disiplin, karena mereka kan udah masuk ke taraf dewasa, dari remaja ke dewasa, apalagi masuk ke bantara. Nah, dari bantara ke laksana. Nah, kalau kami sampai ke laksana, tapi kalau di daerah saya ngajar, daerah saya jadi pembina pramuka itu, saya tanya beberapa dari lulusan gudep penegak itu belum sampai ke pada laksana, paling mentok-mentoknya ke bantara. Nah, di pramuka itu pun paling tidak kita yakini bahwa pramuka itu bisa menciptakan generasi-generasi yang berguna bagi bangsa dan negara. Kan kebanyakan di sekolah-sekolah yang saya ketahui dan pengalaman-pengalaman zaman-zaman dulu waktu masih aktif di kepramukaan sampai sekarang, pramuka itu sering disisihkan. Apa sih pramuka? Apa sih pramuka itu? Pramuka itu nggak ada fungsinya, pramuka itu nggak ada gunanya. Banyak hal-hal yang kami dapat ketika ikut pramuka.
Buat apa sih ikut pramuka? Cuman gini-gini aja, cuman gitu-gitu aja, nggak ada faedahnya. Nah, cuma sampai sekarang saya ngerasa dari pramuka itu ada faedah-faedah, ada manfaat-manfaat yang saya dapat terutama di masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kemandirian, walaupun ditinggal orang tua ataupun kita jauh dari orang tua, ataupun nanti kita bahkan ke jadi pemimpin rumah tangga, jadi pemimpin daerah. Dari ilmu pramuka, kita itu bisa mengaplikasikan semua pengalaman-pengalaman kita di kepramukaan. Jadi untuk adik-adik atau kakak-kakak yang masih aktif di kepramukaan, sifat sok apa namanya? Sok jadi senior ya. Jadi sok jadi senior itu jangan pernah kalian tampilkan. Nah, karena kan ada pepatah pramuka yang mengatakan, mungkin bukan hanya pramuka, ya lain, senior itu tidak pernah salah. Kalau senior salah, kembali ke aturan pertama, senior tidak pernah salah. Jadi itu. Jadi jangan sampai pemikiran-pemikiran ini terjadi ataupun ada di pemikiran kita sekarang. Takutnya gini, pemimpin itu nggak pernah salah, walaupun dia jadi gubernur, dia jadi bupati, dia jadi presiden. Presiden itu nggak pernah salah, gubernur tidak pernah salah. Jadi anti kritik, tidak bisa dikritik kalau orang berpikiran seperti itu. Nah, bagaimana kita itu sadar dengan diri kita kalau kita salah, ya kita benerin apa yang kita betulkan, apa yang kita perbuat walaupun salah. Nah, jangan membenarkan apa yang kita perbuat. Jadi kita itu apa ya? Tidak anti kritik. Jadi mentang-mentang dah jadi pemimpin, seenak-enaknya mengambil aturan walaupun salah. Udahlah tahu salah, dikritik, tidak mau dikritik. Orang yang mengkritik itu dikritik kembali. Bahkan tidak hanya dikritik, bahkan bisa dipenjara, bisa dibunuh bahkan. Nah, inilah pemikiran-pemikiran yang dari sekarang kita ubah di sistem kepramukaan. Jangan sampai ada pemikiran bahwa senior itu lebih tidak pernah salah ya. Senior itu tidak pernah salah. Jangan ada pemikiran seperti itu. Oke, pramuka adalah jalan kita untuk menjadi manusia. Pramuka adalah jalan kita untuk menjadi manusia yang manusia. Nah, dalam sistem kepramukaan itu ada namanya sistem-sistem keagamaan yang dijalankan. Jadi dalam sistem pramuka, sistem keagamaan pun kita jalankan. Jadi khusus untuk yang sudah mengikuti kepramukaan, tetap pada ADART kepramukaan, jangan sampai melenceng, jangan sampai pramuka itu dicap sebagai benalu, pramuka itu dicap sebagai hal-hal yang tidak penting. Nah, tetap jaya selalu pramuka. Selamat Hari Pramuka yang ke-61. Semoga pramuka selalu jaya, tetap semangat, tepuk pramuka. Dan terima kasih telah menonton channelnya Nyanyok Production, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga video Nyanyok Production ini agar kami tetap semangat
dalam bikin konten buat insanak sekalian. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nyanyok.